Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahyudin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang guru hebat. Beliau adalah Ibu Suwarni SPD dan beliau adalah guru pada SD Negeri 7 Atulintang dan beliau mengampu di kelas 6. Untuk informasi selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Warni, Waalaikumsalam Pak. apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Nah, izin nih Bu Warni, kali ini saya dapat tugas untuk melakukan supervisi nih dan observasi di kelas Ibu. Nah, jadi saya di sini berperan sebagai supervisor. Artinya bukan saya lebih tahu, lebih pintar daripada Bu Warni gitu. Tapi di sini saya akan mensupervisi kelas Ibu, nantinya kita akan berdiskusi dan berkolaborasi. Dan di tahapan observasi ini ada 3 tahapan. Yang pertama observasi yang hari ini kita lakukan, kemudian nanti kita sepakati kapan jadwal observasinya, setelah itu nanti pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini nanti kita akan saling memberi umpan balik dan berdiskusi kembali nih tentang pembelajaran yang baru saja dilakukan. Baik Pak, saya bersedia disupervisi di kelas saya. Baik, kemudian Bu Warni, selanjutnya nih pada supervisi ini, nah Ibu Warni kira-kira mengambil mata pelajaran apa serta tujuan pembelajarannya kira-kira apa? Baik Pak, saya akan mempelajarkan atau mengajarkan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia di kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran saya sesuai modul ajar yang saya buat adalah yang pertama, melalui teks bacaan yang disajikan guru, siswa dapat menentukan penilaian atau menemukan pilihan yang tepat. Kemudian yang kedua, melalui video yang ditayangkan guru tentang teks non-fiksi, siswa dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan dengan benar. Yang ketiga, melalui video yang ditayangkan guru, siswa dapat membandingkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, wah sepertinya ini menarik sekali nih Bu Warni. Nah, dari tujuan pembelajaran yang barusan Ibu sebutkan tadi, nah kira-kira apa sih aspek yang akan Ibu kembangkan gitu? Aspek yang ingin saya kembangkan yaitu tentunya tentang tujuan pembelajaran yang saya tetapkan, kemudian mempraktikkan KSE yaitu kompetensi sosial emosional. Juga saya berencana menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak. Kemudian sesuai dengan Bapak yang arahkan kepada saya beberapa hari yang lalu. Wah, luar biasa nih Bu. Nah, kemudian Bu Warni, strategi apa nih? Strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran itu nanti? Adapun strategi yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, teks bergambar, ice breaking, dan meaningfulness dengan teknis stop. Oke, nah hebat sekali nih Bu. Saya jadi nggak sabaran nih akan melihat perform Ibu gimana nanti di dalam kelas gitu. Terima kasih Pak, baik saya tunggu kehadiran Bapak. Nah kira-kira nih Bu Warni, kapan nih Ibu punya jadwal tepatnya nih untuk saya? Bagaimana jika hari Jumat saja Pak? Oh, hari Jumat di tanggal 24 ya? 26 Oh, di tanggal 26 Juli gitu ya. Nah, baik Bu, kalau begitu sampai jumpa nanti Bu Warni ya di hari Jumat mendatang. Nah, terus kapan nih kira-kira jadwal pasca observasinya kita lakukan kapan? Baik Pak, menurut saya pasca observasi itu kita lakukan setelah observasi berlangsung. Oh, jadi di hari yang sama juga Iya. gitu ya. Nah, terakhir nih Bu Warni, selama proses observasi nantinya, nah izinkan saya ya Bu Warni ya untuk mencatat segala bentuk kegiatan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Pak, dengan senang hati. Nah, Bu Warni, saya simpulkan ya bahwa pertemuan kita untuk kegiatan observasinya adalah yaitu tanggal 26 Juli ya, pada hari Jumat mendatang di kelas Ibu. Begitu ya Bu Warni ya? Baik Pak, saya tunggu kedatangannya. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, semoga
insya Allah nanti kegiatan observasinya dilancarkan, segala aktivitas Ibu akan berjalan seperti bagaimana baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ada sarapan pagi? Ada, Bu. Salat subuh? Ada, Bu. Semuanya, semoga semuanya anak-anak ibu menjadi anak yang soleh dan soleh. Solehah. Sebelum kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, siapa anak-anak ibu yang bisa memimpin doa? Oh, ya. Usir. Wis pun? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hai Tuhan, kami tambahi oleh-Mu akan kami ilmu, dan beri rezeki oleh-Mu akan kami faham. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak ibu, siapa yang ada belajar tadi malam? Saya, Bu. Saya ulang-ulang. Terus Dan juga kemarin kami menulis dan membaca surat Al-Quran surah Al-Kafirun. Dan selain itu kami juga menghafal surah Quran Al-Kafirun. Iya, bagus kemarin. Bu, kemarin Bu, kami belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Ya, bagus sekali. Hari ini masih ada yang kurang semangat sekolahnya? Tidak. Ayo kita tes tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, semuanya udah semangat hari ini. Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, aku akan menayangkan sebuah video dan kita menyanyi bersama-sama sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Ya. Nah, anak-anak semua, untuk menambah konsentrasi kita pada pembelajaran hari ini, kita sekarang ayo kita bersama-sama mindfulness dulu. Sudah? Caranya, coba kalian berdiri rileks. Duduk ya? Sekarang, mari sama-sama kita mindfulness dulu. Caranya, coba badan kalian dirilekskan, jangan ada yang bersandar. Kemudian, matanya dipejamkan dulu semuanya. Kita bayangkan kita sedang berada di tepi danau atau di tengah sawah. Mana yang lebih kalian sukai? Kemudian diiringi dengan suara gemercik air, kemudian angin sepoi-sepoi yang indah. Sudah? Sekarang ayo kita tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang. Sudah? Sekarang coba buka mata kalian. Bagaimana perasaannya? Relax.
Kemudian kita akan belajar tentang ekosistem, khususnya tentang rantai makanan. Sudah? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui teks bacaan yang disajikan, Ibu harapkan kalian semua dapat menemukan pokok pikiran dengan tepat. Kemudian, melalui video yang Ibu tayangkan tentang teks non fiksi, kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan dengan benar. Sudah? Nah, sekarang tolong anak-anak Ibu semuanya buka di halaman 2. Sudah? Dapat belum? Dapat. Tentang apa? Ekosistem. Tentang ekosistem. Coba di antara anak-anak Ibu semua siapa yang berani membacakan apa itu teks ekosistem? Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup Terima kasih kepada anak Ibu Rizky Rahmat. Sekarang untuk memperjelas apa itu kalimat atau teks non fiksi, mari simak video berikut ini. Sudah sampai situ? Memperdalam pengetahuan kalian tentang rantai makanan, coba kita baca teks yang ada di depan. Siapa yang mau baca di antara anak-anak Ibu semua? Terus. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang. Untuk memperjelas pengetahuan kalian tentang rantai makanan, simak video berikut ini. Bagaimana anak-anak Ibu semua? Sudah mengerti tentang pembelajaran pada hari ini? Masih konsentrasi? Masih, Bu. Tanya dulu. Halo, apa kabarmu? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat, luar biasa. Berarti masih semangat ya? Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian untuk menjadi 3 kelompok. Kelompoknya sesuai dengan tema pada hari ini. Untuk tema kelompok ada kelompok karnivora, herbivora, dan omnivora. Untuk membentuk kelompoknya,
kita hitung dari sebelah kiri. Sudah. Kelompok karnivora, herbivora, omnivora. Begitu sampai yang belakang itu menjadi kelompok karnivora. Sudah nak mengerti? Sekarang ayo duduk bersama teman kelompoknya. Anak-anak ibu sudah berada di dalam kelompoknya masing-masing. Tugas untuk setiap kelompoknya, kelompok karnivora itu memahami tentang ide pokok yang ada pada teks non-fiksi. Untuk kelompok herbivora itu untuk mengamati video pembelajaran. Dan untuk kelompok omnivora itu ibu tugaskan untuk memahami peta konsep. Kerja peserta didik atau LKPD untuk kalian tolong dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah dikerjakan LKPD-nya kita presentasikan ke kelompok masing-masing di depan kelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karnivora ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari video pembelajaran yang kami amati, gambar A, ekosistem alami, gambar B, ekosistem buatan. Ibu ucapkan untuk semua anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang ibu ingin dengar yel-yel dari kelompok kalian masing-masing. Kami dari kelompok omnivora. Kami dari kelompok omnivora. Kami cerdas, kami pintar, kami senang. Kami dari kelompok yang hebat-hebat. Kami juga selalu gembira. Kelompok omnivora hebat. Nah, anak-anak sekalian, apa yang sudah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Saya Bu, ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama ekosistem alami, contohnya pantai. Yang kedua ekosistem buatan, contohnya kolam. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian kita belajar tentang ekosistem. Ekosistemnya terbagi menjadi dua. Satu ekosistem alami dan kedua menjadi ekosistem buatan. Sebelum kita pulang, tidak bosan-bosannya ibu pesankan sama kalian rajin-rajin belajar di rumah. Kemudian membantu orang tua. Kalau pulang sekolah nggak ada lagi yang singgah-singgah di tepi jalan, tapi tetap langsung pulang ke rumah. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, siapa anak-anak ibu yang bisa memimpin doa? Saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni saudatuka ilman ma'alam dari farudahu ila
pelajaran esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Warni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah Bu, ini kan sudah pertemuan kita yang ketiga. Yang pertama ada pra observasi, kemudian kali ini adalah tahapan pasca observasi. Nah setelah kita jalani di tahapan pra observasi ini Bu, kira-kira bisakah Ibu jelaskan secara singkat kepada saya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Baik Pak, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, bahwasanya pembelajaran yang saya lakukan, siswa aktif berkolaborasi serta mengerjakan tugas berupa LKPD, kemudian mengamati video pembelajaran, serta mempresentasikan hasil belajar mereka di depan kelas. Iya baik. Nah jadi telah Ibu sampaikan tadi bahwa metode pembelajaran yang dilakukan ada diskusi, ada presentasi gitu Bu ya. Nah jadi dari hal itu kira-kira ada nggak kelebihan nih? Apakah ada kelebihan dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang saya amati juga yang saya rasakan Pak, di mana dalam pembelajaran yang saya amati bahwasanya meningkatnya pengetahuan siswa, baik mereka aktif berkolaborasi, tidak hanya melalui satu buku saja, tetapi melewati video pembelajaran mereka memperoleh pengetahuan yang lebih. Kemudian saya juga menstimulus kepada siswa agar aktif, tidak pasif sebagai pendengar saja, di mana mereka atau murid ini saya tuntut untuk dapat mengamati, mengkritisi dan memberikan masukan terhadap kelompok yang lain. Kemudian melatih percaya diri mereka untuk memberikan pertanyaan atau jawaban-jawaban dalam sebuah kelompok. Baik Bu, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, dari kelebihan Ibu sampaikan tadi, siswanya bersemangat, kemudian kritis sampai dengan kolaboratif gitu Bu ya. Nah jadi kira-kira nih, apakah masih ada hal yang kurang nih yang Ibu rasakan kira-kira? Tentu Pak, yang kurang itu waktu, itu terbatasnya waktu, di mana terbatasnya waktu ini membatasi proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian adanya siswa yang kurang aktif, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau kurang maksimal dalam pembelajaran. Baik, nah jadi Bu terhadap kekurangan yang Ibu jelaskan tadi sudah saya dengarkan. Kira-kira nih, apa sih rencananya atau upaya kedepannya itu seperti apa? Baik Pak, upaya yang saya lakukan untuk kedepannya yaitu memberikan motivasi terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian memanajemen waktu agar lebih aktif atau lebih bisa membagi waktu dalam diskusi. Kemudian saya berencana untuk memberikan reward atau poin penilaian bagi siswa yang aktif, kritis, juga yang bertanya dalam sebuah kelompok. Oh begitu Bu ya. Nah Bu, telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan nih akan Ibu laksanakan itu? Insya Allah pertemuan selanjutnya. Begitu Bu ya. Nah kemudian Bu, dari rencana yang telah Ibu sampaikan tadi kepada saya, nah adakah nih menurut Ibu faktor pendukung apa sih yang Ibu inginkan atau yang Ibu butuhkan untuk mengembangkan itu? Tentu ada Pak, terutama dari Bapak selaku Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari teman sejawat, dan kemudian dari kombal atau komunitas belajar yang dimana saya dapat berbagi atau belajar dari komunitas tersebut. Artinya berkolaborasi gitu Bu ya dengan rekan sejawat yang ada di KKG misalnya gitu Bu ya. Nah baik Bu, terima kasih, banyak sekali pengalaman yang berharga saya dapatkan dari pertemuan ini dengan Ibu ya. Saya juga berharap kedepannya Ibu sukses selalu, kemudian sehat dan semuanya dilancarkan segala urusan. Baik Pak, terima kasih Pak. Amin. Nah, jadi Bu izinkan saya untuk mengumpan balik nih Bu ya dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa dalam pembelajaran tadi telah Ibu jelaskan bahwa kegiatannya aktif, siswanya berkolaboratif, kemudian siswanya kritis, serta Ibu juga memberikan reward ya kepada poin-poin atau poin kepada atau reward tersebut diberikan kepada siswa yang aktif gitu, baik dalam kerja kelompok atau dalam kegiatan pembelajaran.
Serta tadi Ibu sangat bagus sekali memberikan LKPD ya Bu ya, yang sesuai dengan format penilaian yang telah Ibu rencanakan sebelumnya. Serta LKPD tersebut dan penilaiannya sudah memenuhi ketiga unsur itu, saya lihat dari faktornya aspeknya afektif, kognitif sampai dengan psikomotorik. Nah, di sini saya sangat berbangga sekali Bu dan luar biasa sekali dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk kedepannya saya akan lebih bervariatif lagi dalam pembelajaran. Nah, baik Bu, terima kasih Ibu. Semoga jadi guru hebat dan dapat mencerdaskan anak-anak di kelas pada khususnya. Baik Bu ya, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.